Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kehidupan, sedekah merupakan suatu amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu berupa dengan benda ataupun jasa yang kita berikan untuk kebaikan kita kepada orang lain. Ada sebuah kisah tentang seseorang yang bersedekah dengan hartanya untuk mengobati orang-orang yang sedang sakit. Sebelum lanjut, bagi yang baru bergabung ke channel ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan notifikasi loncengnya. Ya sudah subscribe, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sejak beberapa tahun, pasangan suami istri itu bertengkar. Beberapa minggu ada ketenangan, kemudian kembali keruh. Kemudian istrinya mengandung, lalu janinnya keguguran ketika berusia 3 tahun. Ketika mereka sedang akur, suaminya memberitahukan kepada istrinya bahwa ada seseorang laki-laki berkata kepadanya, "Saya seorang tukang masak di sebuah restoran." Pemilik rumah makan itu menjual rumah makan tersebut kepada orang lain. Kemudian, jaminan visa saya pindahkan kepada pemilik rumah makan yang baru. Ia mempersulit saya. Suara musik ia perdengarkan sangat keras. Saya berusaha kembali kepada majikan pertama saya. Akan tetapi, saya tidak bisa. Ketika itu, saya meminta kepada majikan baru saya agar memindahkan jaminan visa saya kepada majikan yang lama dengan bayaran 5.000 rial. Itulah semua uang yang ada pada saya. Ia setuju. Kemudian, saya memberikan jumlah uang yang ada pada saya yang selama ini saya kumpulkan untuk mendatangkan istri saya. Sekarang, saya sedang susah dan kondisi sulit. Istri saya selalu menelpon menanyakan, kapan saya bisa pulang. Keluarga saya berkata, kami dalam keadaan sulit. Saya membutuhkan uang untuk menutupi kebutuhan bulanan. Ketika istrinya mendengar kisah itu, ia berkata kepada suaminya, "Saya akan memberikan uang sebanyak itu. Saya tidak menginginkan apa-apa selain doa." Maka, suaminya mengambil uang itu dan memberikannya kepada tukang masak tersebut. Ia menyampaikan ucapan istrinya. Ia duduk menangis bahagia. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Ia berdoa untuk pasangan suami istri itu. Berkat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, istrinya hamil 1 bulan setelah itu. Dapat dipastikan bahwa ia hamil dengan kondisi yang baik dan tanda-tanda ketenangan telah ada di antara mereka. Di kisah lain, ada seorang laki-laki yang memiliki harta banyak. Ia mempunyai seorang anak laki-laki menderita penyakit kritis. Kemudian, ia membawanya ke Eropa dan Amerika untuk berobat. Akan tetapi, tetap tidak mendapatkan kesembuhan hingga ia berkata, "Saya ingin agar Allah memberikan kesembuhan meskipun semua harta saya habis." Pada suatu hari, ia membaca buku tentang sabar. Dalam buku tersebut, ia membaca hadis Rasulullah SAW yang artinya, "Obatilah orang-orang yang sakit di antara kamu dengan bersedekah." Saat itu juga ia pergi dengan membawa uang. Kemudian ia bertemu dengan seseorang perempuan tua yang miskin. Lalu uang itu ia berikan kepadanya. Kemudian ia kembali ke rumahnya. Tiba-tiba ia mendapatkan kejutan yang hampir menghilangkan akal sehat. Ia melihat ada tanda-tanda kesembuhan pada anaknya. Ia berkata, "Apa yang terjadi wahai anakku?" Ia menjawab, "Sungguh, saya tidak tahu wahai ayah. Akan tetapi, tiba-tiba saya merasakan kesembuhan merasuk ke dalam diri saya." Kemudian, ia membawa putranya itu ke Eropa untuk memeriksakannya sekali lagi. Terjadi kejutan kedua. Dokter berkata, "Apa yang telah Anda lakukan? Semua penyakitnya telah hilang dari tubuh anak Anda." Ia beritahukan bahwa ia telah mendengar hadis Rasulullah SAW, "Obatilah orang-orang yang sakit di antara kamu dengan bersedekah." Ia melaksanakan hadis tersebut. Dampaknya adalah kesembuhan anak tersebut. Tiba-tiba muncul kejutan ketiga. Dokter itu menyatakan diri masuk Islam di hadapan tanda-tanda kebesaran Allah yang telah ia lihat pada diri anak laki-laki itu dan kebenaran sabda Rasulullah SAW. "Wahai orang-orang yang sakit dan telah menderita penyakit dalam waktu yang lama, bersedekahlah. Jangan lakukan karena untuk coba-coba, akan tetapi lakukanlah dengan keyakinan yang penuh." Semoga video ini menjadi pembelajaran buat kita semua. Jangan lupa share ke teman-teman kalian. Jangan lupa komen dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.